Bitcoin telah breakdown dari consolidation area, di mana support dari consolidation area sebelumnya berada pada area 64.000 yang sekarang sudah mengalami breakdown. Kemanakah movement Bitcoin selanjutnya? Tonton video ini sampai selesai. Pada video sebelumnya saya menjelaskan mengenai area konsolidasi dari Bitcoin, di mana 64.000 merupakan suatu support penting yang akan menentukan movement Bitcoin selanjutnya, dan juga area 66.000 ya di sini sebagai resisten yang juga akan menentukan pergerakan dari Bitcoin selanjutnya. Kemarin ada dua posisi yang saya bagikan. Jika sampai 64.000 breakdown, maka potensi besar selanjutnya Bitcoin mampu untuk meretest area 60.000. Dan betul saja di sini week candle mampu mencapai sampai 58.000 ya. Kemudian ada opsi untuk long position jika mampu breakout dari suatu level tertentu, yaitu di area resisten yang ada di sini. Tetapi nyatanya tidak sampai menyentuh area resisten trendline di sini. Bitcoin memilih untuk breakdown, dan sekarang Bitcoin sampai pada area level 60 ribuan seperti yang saya katakan sebelumnya. Kemudian kemana sekarang Bitcoin? Sekarang ini saya hapus dulu dan saya akan memulai suatu fase yang baru karena sudah ada breakdown area. Sebelum masuk ke sana, saya mau analisis dulu apa yang menjadikan Bitcoin mampu untuk turun sampai area 58.000. Di sini kita bisa melihat ya bahwa ada suatu area support yang menjadikan Bitcoin turun sampai level segitu. Di sini kurang lebih. Jadi di kotak abu-abu sini ini merupakan suatu support di mana area 60.000 sampai kurang lebih di 62.000 ya, 61.700 kurang lebih atau di harga sekarang, merupakan support yang tercipta Bitcoin dari histori-histori yang telah lampau ya. Di sini ada support yang pertama, kemudian di sini yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Walaupun yang keempat di sini sempat turun sampai level 56 di sini ya, karena mendapati suatu support yang ada di sini. Tetapi di sini kita lihat bahwa di kotak putih di sini merupakan support yang cukup kuat dari Bitcoin, karena sudah beberapa kali mengalami retestment ya dari menciptakan dari fase penciptaan ATH sebelumnya yang ada di 74.000 yang ada di sini ya. Bitcoin di sini meretest area 60.000, kemudian naik kembali, turun lagi, meretest area ini. Jadi area ini sungguh cukup penting ya saat ini untuk dipantau, bahwa area 60.000 menjadi suatu support yang cukup bagus untuk Bitcoin saat ini. Terbukti di sini area yang cukup kuat untuk Bitcoin, karena terlihat juga pada pembentukan candlestick. Sekarang juga Bitcoin mengalami penundaan untuk turun ya, karena di area ini ada suatu support atau demand yang terbentuk. Maka dari itu Bitcoin mampu terhenti sejenak di area 60 ribuan di sini. Terhenti di sini bukan berarti Bitcoin akan turun kembali ya. Jadi pada video sebelumnya saya juga menjelaskan ada potensi pembentukan pola baru selanjutnya, yaitu ada HNS yang mungkin akan tercipta dari Bitcoin di sini. Di sini untuk headnya, kemudian ini untuk right shouldersnya, karena ini juga masih mungkin akan terjadi untuk selanjutnya, atau area 60.000 menjadi area pantulan untuk pembentukan HNS sebelumnya. Dengan syarat di sini pembentukan HNS Bitcoin tidak turun lebih dari area yang saya tandai kemarin, yaitu ada di area sini ya. Di sini walaupun di sini ada week candle ya, kalaupun kemarin tidak sampai sini pun, di sini saya masih melihat suatu potensi yang cukup bagus sebetulnya ya, karena area ini yang menentukan pembentukan dari HNS nantinya. Karena jika lebih rendah dari area ini, maka pembentukan HNS sudah pasti tidak terjadi. Tapi di sini terlihat bahwa hanya ada week candle di bawah sini, bodinya masih di atas ini ya, jadi masih masuk area atau belum di bawah area yang saya lingkari di sini. Jadi masih mungkin untuk terjadi. Itu poin
penting yang pertama. Kemudian itu untuk potensi dari segi positif ya, yang mungkin akan terjadi suatu pembentukan HNS untuk menciptakan peluang kenaikan baru selanjutnya. Tetapi jika sampai di sini Bitcoin akan close candle di bawah kotak putih di sini atau support penting yang ada di area sini, maka potensi selanjutnya akan ada flash dump ya kalau menurut saya. Karena jika terjadi penurunan di bawah area kotak putih atau support yang ada di sini, itu akan menciptakan turunan yang cukup tajam nantinya atau penurunan yang cukup cepat ya, karena terlihat bahwa di area ini pun tidak terbentuk suatu support yang kuat. Support yang kuat selanjutnya ada di area 50.000. Jadi jika sampai 60.000 nanti akan mengalami breakdown, maka akan ada movement yang cukup cepat sampai ke area kurang lebih di 50 ribuan atau penurunan dari 60.000 sampai 50.000 yang cukup lumayan cepat, dan itu tentunya akan membuat market cukup berdarah-darah ya, apalagi altcoin pastinya akan turun cukup lumayan juga. Itu poinnya. Jadi harus waspada di area sekarang, karena area support 60.000 ini merupakan area support yang cukup penting, karena ini juga akan menentukan potensi pergerakan Bitcoin selanjutnya. Kemudian daripada area kotak putih di sini, sebetulnya Bitcoin juga memiliki support yang kuat di area sekarang, karena ada suatu terusan trendline yang tercipta dari histori Bitcoin juga di sini ya. Kita lihat bahwa setelah melakukan bull run-nya, Bitcoin juga memiliki titik-titik higher low yang tercipta dari histori sebelumnya. Berdasarkan area yang ada di sini dan di sini, maka membentuk suatu support baru yang ada di 58.000 yang bertepatan dengan week candle kemarin juga menyentuh area support yang ada di sini. Jadi kalau untuk sekarang mungkin masih bisa beberapa kali menyentuh harga 58 atau 59.000 dengan konteks kita memberikan acuan pada garis support yang ada di sini ya, garis miring di sini. Maka titik support yang terendah atau yang harus di garis bawahi yaitu di area 58.000 ya. Jika 58.000 menjadi titik kunci bagi Bitcoin atau support bagi Bitcoin, maka titik tersebut harus diwaspadai tentunya, karena jika 58.000 tertembus atau jebol, maka 50.000 sudah pasti juga akan terlihat. Oke, seperti itu. Kemudian saya memberikan indikasi lain mengenai kapan sih harga itu mampu untuk memberikan pantulan. Sebetulnya banyak cara, cuma saya mau mengambil satu bagian saja yang mungkin cukup berperan penting untuk memberikan pantulan-pantulan pada saat penurunan harga terjadi. Oke, kita lihat pada histori sebelumnya ya. Ketika ada penurunan, maka terjadi satu pantulan naik kembali. Di mana sih potensi tersebut akan terjadi? Coba lihat di sini ya. Kita mulai dari penurunan dari bull run di sini. Kita lihat di sini ada suatu penurunan, kemudian ada pembentukan suatu candlestick bullish di sini. Ada satu doji morning star di sini. Kemudian ini juga turun. Kemudian di sini ada pembentukan juga suatu morning star. Kemudian di sini kita lihat bisa ada pembentukan candle, hammer candle, inverse hammer candle, di mana di sini terlihat jelas ya hijau, kemudian bodinya yang ada kecil di atas itu merupakan hammer candle. Jadi itu juga pertanda bullish bagi Bitcoin. Kemudian di sini ini ada sedikit juga morning star di sini. Jadi terbentuk suatu indikasi candle bullish untuk melakukan pantulan selanjutnya. Tetapi coba kita lihat untuk pada saat ini, apakah di sini sudah ada indikasi pembentukan bullish candle? Saya belum melihatnya secara dari time frame ya. Mungkin dari time frame yang rendah sudah terjadi, tetapi untuk daily time frame masih ada kemungkinan untuk Bitcoin meretest supportnya kembali di 60.000 atau bahkan di 58.000. Coba saya mau lihat ke 4 jam. Oke, kita lihat di 4 jam di sini sudah terlihat ya suatu pembentukan candle bullish, di mana candle bullish di sini tercipta suatu semacam hammer candle juga ya. Di sini terlihat bahwa ada candle bullish yang menandakan Bitcoin akan segera melakukan pantulan, dan benar saja setelah menyentuh harga 58.000 kemudian
mampu close membentuk candle di area atas 60.000, kemudian Bitcoin naik perlahan sampai harga 62.000. Tetapi di 4 jam juga bisa terlihat di sini ya, bahwa MA mampu menjadi resisten yang cukup kuat bagi Bitcoin dari waktu ke waktu di sini. MA dan di sini juga Bitcoin sedang menguji resisten MA. Apakah Bitcoin mampu menembus MA? Tetapi di sini terlihat jelas ya bahwa sepertinya akan ada sedikit goncangan dulu atau penurunan untuk pembentukan candle baru untuk membentuk indikasi-indikasi baru untuk menciptakan bullish momentum dulu. Tetapi jika Bitcoin mampu untuk breakout dari area MA di sini nantinya, atau mungkin di resisten 63.000, itu merupakan sinyal yang mungkin positif bagi Bitcoin. Tetapi di sini MA mungkin masih cukup kuat bagi Bitcoin ya. Jadi ada kemungkinan juga masih terjadi retestment pada Bitcoin untuk selanjutnya. Saya kembali ke harga 1 hari karena di time frame 1 hari pun di sini Bitcoin belum menunjukkan adanya pembentukan candlestick bullish untuk melakukan pantulan kembali. Oke, mungkin seperti itu gambaran-gambaran Bitcoin untuk saat ini karena terjadinya penurunan atau breakdown dari level 64.000. Oke, sampai jumpa pada analisis video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.